Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini kita ketahui IHSG kita dibuka menguat ya, tapi pada sesi 2 tiba-tiba anjlok, jadi overall IHSG kita masih mengalami tekanan ya, yang seperti saya di video saya sebelumnya, saya bilang bahwa IHSG kita ini masih rawan koreksi. Jadi menurut saya pun waktu minggu lalu Jumat naik, itu menurut saya kalian tetap harus berwaspada ya dengan pergerakan IHSG seperti di video saya sudah jelaskan. Nah, jadi untuk hari ini mungkin saya akan bahas dua emiten ya yang sedang trending ya, yaitu Antam dan juga Waskita. Nah, untuk pertama saya akan bahas Antam terlebih dahulu. Jadi untuk hari Jumat waktu itu kan sempat naik cukup tinggi ya. Nah, ini sebenarnya kalau kalian lihat dari per jamnya pun ini buat target trading ya. Ini kita lihat bahwa MACD-nya pun juga sudah menyentuh level overbought. Terus kita waktu hari Jumat di menit-menit di jam-jam terakhir kita juga lihat ya bahwa MACD-nya sudah ada tanda-tanda pelemahan. Jadi sebenarnya emang menurut saya hari ini koreksi pun itu cukup wajar. Nah, dan kalau di bagian trading view ya, ini kalau di nikelnya saya kurang tahu kenapa dia hari ini tidak menunjukkan transaksi. Tapi kalau kita lihat di investing.com kita melihat bahwa nikelnya emang sedang mengalami koreksi. Jadi menurut saya Antam pun mengalami koreksi sebenarnya cukup wajar ya. Tetapi menurut saya kenapa Antam sampai menyentuh level ARB pun itu menurut saya karena tekanan IHSG juga ya. Kita ketahui IHSG kita yang dari awalnya plus 0,3 plus 0,4 pas sesi 2-nya langsung turun dan overall kita mengalami koreksi hingga minus 0,4. Jadi itu kalau ditotalin tuh lumayan ya, minusnya bisa sampai minus 0,8 ya. Jadi menurut saya itu Antam memang wajar untuk koreksi dan juga karena tekanan IHSG-nya yang cukup berat ya. Nah, kita juga lihat nih sebenarnya waktu itu Antam pergerakannya nih sempat dia turun ya di bawah 2300 ya dan sempat coba naik kembali ke 2300 ke 2310 ya kalau saya lihat ya. Jadi mendekati level support yang awalnya di sini. Nah, jadi waktu saya analisa ini sebenarnya sih saya antisipasi ya Antam akan mengalami koreksi dan juga kalau yang di pikiran saya tuh saya antisipasinya Antam mungkin akan terkoreksi menyentuh level support di sini yang tertahan di level support ini di 2340. Tapi ternyata karena IHSG kita mengalami koreksi yang cukup luar biasa sehingga Antam pun mengalami tekanan yang cukup besar juga sehingga menembus level supportnya kembali dan juga menyentuh di level ARB-nya. Kalau kita lihat dari per jamnya pun MACD sudah menurun, MACD sudah menurun ya. Nah, tapi untuk jangka panjangnya gimana ini? Kita lihat dari time frame yang agak panjang dari 4 jamnya, menurut saya dari 4 jamnya pun MACD-nya emang koreksi, tetapi overall ini masih bahkan lebih tinggi dari sebelumnya ya. Trennya sih menurut saya nih dari MACD-nya tetap masih uptrend, MACD-nya pun juga masih naik ya, ini bahkan histogramnya pun masih dalam zona hijau. Jadi menurut saya tren jangka menengahnya sebenarnya Antam ini masih terjaga. Kita lihat dari per D-nya pun ya bahkan dengan pergerakan harga hari ini bahkan menyentuh level ARB, ini MACD-nya pun bahkan naik ya dari minus 2 ke plus 1. Jadi MACD-nya pun bahkan membaik. Ini kalau kita lihat money flow index-nya pun juga masih tertahan ya, masih naik ya. Soalnya kalau kita lihat sini kan nih ini bahkan Black Marubozu ya, Black Marubozu candle mirip. Soalnya dia sangat shadow-nya hampir nggak ada nih, benar-benar full merah body candle-nya. Bahkan dengan pergerakan ini pun kita lihat bahwa money flow index-nya di per day-nya pun tidak kedongkrak ke bawah. MACD-nya juga tidak terlalu kedongkrak ke bawah ya. Kita lihat dari 4 jamnya pun juga sama ya, MACD-nya nggak terlalu kedongkrak, money flow index-nya pun juga tidak terlalu terdongkrak ke bawah banget, padahal menyentuh level ARB. Dan kalau kalian lihat ya, dan masih nggak berdasarkan analisa teknikalnya, mungkin kalau kita lihat dari pergerakannya pun emang Antam kayak dibuangnya sangat luar biasa ya. Tapi kalau dari teknikalnya menurut saya sebenarnya masih cukup terjaga sih, kalau menurut pandang saya ya, saya bisa aja salah, tetapi kalau dari teknikalnya menurut saya masih cukup terjaga. Nah, jadi menurut saya koreksi ini cukup wajar, soalnya emang dari per jamnya pun dia memang sudah mencapai level overbought, dan saat ini menurut saya emang Antam mengalami koreksi. Hanya koreksinya menurut saya cukup luar biasa karena emang tekanan IHSG-nya
berdasarkan analisa saya sebelumnya, di mana IHSG kita emang masih rawan. Soalnya dia baru tembus level supportnya, sehingga saat ini menurut saya lebih wajarnya IHSG akan mengalami konsolidasi di area resisten sama supportnya ya, gitu. Jadi untuk Antam ini, kalau untuk kalian mungkin ya mau trading di Antam, menurut saya wait and see dulu ya. Ini saat ini masih mengalami penurunan, MACD-nya belum ada tanda-tanda dia mau perbaikannya. Ini money flow index-nya juga masih cukup relatif tinggi ya di sini ya. Saran saya sih kalian mungkin beli saat level osilator ini di area yang cukup rendah, sekitar level oversold ya. Kalau kita lihat dari perdagangan sebelumnya ini mungkin di sekitar level 30-an ya. Di sekitar level 30-an itu baru mungkin kalian boleh entry pada saham Antam. Jadi untuk Antam sekian. Nah, selanjutnya kita akan bahas Waskita Karya Persero ya. Soalnya WSKT ini ada berita ya, sebenarnya sejak dari Jumat ya, mengenai laporan keuangan kuartal 4-nya yang sebenarnya cukup mengejutkan dan cukup kurang baik ya kalau menurut saya ya. Nah, jadi sebenarnya saya juga antisipasi bahwa saham-saham konstruksi itu pada 2020 kemungkinan besar laporan keuangannya tidak bagus, soalnya rata-rata proyek-proyek konstruksinya pasti terhambat dengan masalahnya pandemi COVID. Nah, tetapi untuk WSKT ini saya melebihi ekspektasi ya, ternyata ruginya ini cukup luar biasa di kuartal 4, sehingga secara overall Waskita mencatat laba rugi bersihnya itu minus 7,3 triliun pada 2020. Dengan minus 7,3 triliun ini pun ekuitas dari Waskita pun turun hingga mencapai level 7 triliun saja, 7,5 triliun ya ekuitasnya ya. Jadi menurut saya dibandingkan dengan saham-saham konstruksi lainnya, kalau kita lihat Wika yang laporan keuangannya baru keluar juga itu turun, tetapi turunnya nggak sedrastis Waskita. Nah, kalau kita lihat sih secara overall sih emang secara fundamentalnya mungkin Waskita hancur banget ya, soalnya labanya turun abis ya. Tapi menurut saya ini soalnya menurut saya cukup wajar, soalnya dengan masalahnya pandemi ini sebenarnya WSKT ini yang paling terdampak di antara karya-karya lain ya. Soalnya dia kalau nggak salah, kalau sepengetahuan saya itu proyek konstruksi WSKT itu cukup banyak, dan dia tuh kebanyakan memegang sistem proyek yang dimana ditanggungnya tuh dengan hutang terlebih dahulu. Jadi maksudnya WSKT yang membuat dan dia yang memegang suatu proyeknya. Jadi dia nggak terima duitnya dulu, dan jadi saat dia memegang proyeknya itu mereka mendapatkan keuntungannya dari menjalankan proyek tersebut. Jadi secara overall tuh WSKT ini nggak langsung mendapatkan kas uang ya saat menyelesaikan proyek, tetapi mendapatkan kepemilikan dari proyek tersebut. Nah, jadi kan dengan program SWF dan juga proyek-proyek WSKT yang akan divestasi kepada investor keluar ya. Jadi harapan kita mungkin untuk tahun 2021 akan membaik. Nah, tetapi untuk kuartal 4-nya ini karena kita dikagetkan dengan minus yang sangat luar biasa, jadi mendorong lebih dalam WSKT untuk mengalami koreksi. Ditambah dengan pergerakan IHSG-nya sehingga WSKT hari ini mencapai level ARB ya. Oke, jadi itu untuk WSKT secara kesimpulannya dari segi fundamental dan juga kondisi WSKT ya. Nah, sekarang kita bahas dari teknikalnya. Nah, dari teknikalnya menurut saya cukup menarik ya dari WSKT ini. Walaupun kita ketahui bahwa WSKT ini sudah menembus level supportnya, dan dia sekarang saat ini sudah mendekati level support selanjutnya di 1235 ya, kalau yang berdasarkan saya yang gambar. Kita lihat bahwa dengan penurunannya cukup tajam ini, kita lihat bahwa MACD-nya sebenarnya berkurangnya nggak terlalu signifikan ya. Padahal kalau kita lihat di sini ya, pergerakannya nih minusnya cukup dalam nih. Sejak dia sempat naik sebentar, terus dia turunnya nih overall bisa kita perkirakan sekitar minus 14%. Nah, tetapi dari MACD-nya pun kita melihat bahwa saat ini MACD-nya tutup di minus 11 ya. Sebelumnya ini minus 10, jadi emang lebih dalam. Tetapi dari minus 10 ke minus 11, dari harganya yang turun 14%. Nah, ini cukup menarik, soalnya minusnya cukup dalam, tetapi MACD-nya kurangnya nggak terlalu dalam ya.
Nah, kita juga bisa lihat dari money flow index-nya. Money flow index-nya ini bahkan nggak terlalu berturun. Kita lihat dari 35, ini saat ini sekarang di 39 bahkan. Jadi ini cukup menarik. Dengan time frame per day kita melihat ada tanda-tanda bullish divergence ya dari MACD-nya. Jadi menurut saya WSKT ini walaupun emang saat ini laporan keuangannya kurang baik ya, mungkin untuk mendorong WSKT kita mungkin harus tunggu laporan keuangan kuartal 1 di 2021-nya ya, yang seharusnya soalnya kan ini udah akhir Maret, udah mau April, mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan mungkin kita bisa mengantisipasi laporan keuangan yang seharusnya membaik dari WSKT. Hal itu pun bisa menjadi dorongan untuk WSKT mungkin akan naik setelah mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Nah, terus kita lihat time frame yang lebih pendek lagi ya untuk memastikannya. Kita lihat bahwa sebenarnya kalau dari time frame yang lebih pendek itu sebenarnya emang saat ini sedang mengalami koreksi ya. Money flow index-nya turun. Ini MACD-nya pun juga semakin dalam ya, dari minus 12, ini minus 7 ke minus 12. Jadi emang saat ini koreksinya ini terkonfirmasi dengan pergerakan MACD dan juga MACD-nya. Nah, terus kita lihat dari per jamnya pun. Nah, ini yang per jamnya juga cukup menarik juga ya, lumayan. Kita lihat bahwa saat harganya ini terus turun, kita lihat money flow index-nya emang pas mulai dari sini dia cukup turun ya. Tetapi money flow index ini nggak turunnya nggak sedalam sebelumnya, padahal harganya dia makin jeblok ya, bahkan sampai ARB yang ini ya. Tapi MACD ini tertahan terus. Jadi menurut saya ini cukup menarik ini dari money flow index-nya ya. Walaupun kita lihat dari MACD-nya pun emang dia makin dalam ya, dari minus 5 saat ini sekarang ke minus 7. Jadi emang dari trend line-nya pun kita menunjukkan bahwa WSKT ini trennya masih mengalami penurunan. Tetapi dari osilator dari MACD-nya kita menunjukkan ada tanda-tanda harganya sebenarnya cukup tertahan. Seperti ada tanda-tanda mungkin suatu saat atau beberapa hari ke depan mungkin WSKT akan mengalami technical rebound-nya. Soalnya kan ini time frame per jam, jadi jangka pendeknya mungkin dia akan melakukan technical rebound. Nah, dari 4 jamnya pun juga overall sepertinya mirip ya, turun lebih drastis, tapi money flow index-nya bahkan nggak sampai di bagian yang paling bawah waktu di level segini. Ini waktu itu 17, di sini money flow index-nya 27. Di per day-nya pun juga sama ya. Jadi menurut saya yang cukup menariknya adalah dengan penurunan harga WSKT, ini money flow index-nya terus terjaga, bahkan pelan-pelan dia membaik. Ini bahkan time frame per day ya. Jadi menurut saya untuk saat ini, untuk kalian mungkin ya, oh berarti ini akan naik dong. Saya bilang money flow index-nya ada tanda-tanda bullish divergence ya, berarti WSKT-nya bakal naik. Nah, saran saya kalian jangan masuk dulu, soalnya Q4-nya ini cukup drastis ya tuh penurunannya. Jadi menurut saya kalian tetap harus waspada dulu, soalnya fundamentalnya juga kurang baik. Mungkin saran saya kalian bisa mungkin antri ya di level support di 1235. Itu pun kalian harus berwaspada juga ya, maksudnya masuk pun juga kalian harus siap-siap untuk stop loss in case ternyata dia nggak melakukan technical rebound. Nah, jadi kalau menurut saya sih kemungkinan besar pakai WSKT mungkin akan ada tanda-tanda technical rebound ya. Soalnya dari MACD-nya pun kita tadi udah lihat dari per jam, per 4 jam dan juga bahkan per day-nya pun kita lihat bahwa MACD-nya selalu tertahan nggak jeblos lebih dalam. Sehingga kita menunjukkan bahwa WSKT ini sebenarnya masih ada tanda-tanda dia bisa bangkit. Nah, tetapi dengan kondisi di mana kuartal 4-nya ini menurut saya cukup buruk ya. Jadi menurut saya kalian baiknya mungkin jangan masuk dulu. Kalau mau masuk pun kalian harus ketat ya pasang stop loss-nya. Soalnya secara fundamentalnya pun kita ketahui bahwa dengan harga saat ini pun juga sudah cukup mahal gitu. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan upload-upload yang saya akan lakukan setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.